Video kali ini gue bakal bikin video tentang tips membangun koleksi jam tangan. Nah, kenapa kira-kira gue bikin video kayak gini? Alasan gue simple, karena pas dulu gue mencoba untuk membangun koleksi jam tangan gue, nggak ada yang ngajarin gue gimana arahan yang bener gitu. Koleksi jam tangan ini, itu harga yang sekian, pilih genre yang gini, dan sebagainya. Nah, selama perjalanan itu gue ada yang sampai naik turun gitu ya kan. Gue beli jam tangan yang salah, beli jam tangan yang ngikut-ngikutin model jam tangan lain, beli jam tangan yang akhirnya itu nggak gitu berkualitas, dan pada akhirnya itu gue nggak enjoy gitu loh. Nah, jadi di video kali ini gue bakal kasih tips-tips membangun koleksi jam tangan buat kalian yang gue anggap masih baru mulai lah, belum tahu apa-apa tentang dunia jam tangan, belum tahu merek ini bagus, merek itu bagus, mungkin tahu beberapa merek yang keren gitu ya kan, tapi yang mainstream gitu. Ya, jadi daripada lama-lama, langsung aja kita mulai nih. Nah, tips pertama adalah untuk membeli jam tangan pertama kalian. Kalau kalian mau beli jam tangan pertama untuk memulai koleksi kalian, gue saranin kalian beli jam tangan itu yang bisa kalian pakai tiap hari. Nah, sebisa mungkin hindari jam tangan itu yang terlalu ngebling-ngebling. Biasanya kan orang-orang kalau mau mulai jam tangan biasanya pengennya yang ngebling-ngebling biar kelihatan gitu. Gue bilang hindari yang begituan, karena biasanya yang ngebling-ngebling justru yang kelihatannya agak murahan. Jam tangan yang ngebling-ngebling itu kalau memang nggak gitu bagus, kelihatan murahannya itu kelihatan banget gitu. Jadi menurut gue hindari yang ngebling-ngebling. Untuk kalian pemula, jam tangan pertama yang gue anjurin itu jam tangan seperti jam tangan G-Shock. Nah, salah satu G-Shocknya ini nih, G-Shock GA 2100. Menurut gue nih jam tangan cukup versatile, ada analognya, ada digitalnya. Kalian bisa pakai untuk olahraga, kalian bisa pakai untuk casual, kalian bisa pakai untuk, gue rasa formal juga masih masuk, karena di Indo kita asalkan warna hitam masuk aja. Lagi pula dia ada analognya, jadi menurut gue ada kesannya gitu loh, jadi lebih berkarakter. Ya, kalian bisa pakai ini kemanapun, nge-mall, mau jalan-jalan, menurut gue masih cocok-cocok aja. Dan bentuknya nggak jadul, jadi menurut gue modern, pasti semua orang bilang keren. Kalau menurut kalian, budget kalian untuk jam tangan pertama kalian nggak setinggi seharga G-Shock, gue saranin kalian beli jam tangan yang kayak gini nih. Ini adalah jam tangan dari Lorus, harganya cuma 190.000, dan menurut gue dengan harga segitu udah bagus banget. Lagi-lagi untuk beli jam tangan pertama kalian nggak perlu yang mahal-mahal, menurut gue malah lebih baik kalian start dari yang harganya rendah. Salah satunya ada jam tangan Lorus ini. Dia warnanya nggak ngebling ya, silver dia di brush, jadi kalem, dan pastinya Lorus itu dari merek yang cukup terkenal, yaitu Seiko. Nah, kedua jam tangan ini tuh jam tangan quartz. Kenapa gue anjurin kalian beli quartz untuk jam tangan pertama? Menurut gue, buat kalian yang masih pemula, yang tadi gue bilang di awal, masih pemula yang belum tahu apa-apa, menurut gue disarankan beli quartz, karena quartz itu rendah maintenance. Kalian nggak perlu terlalu ngerawat-rawat gimana, nggak perlu terlalu ribet. Kalian asalkan baterainya masih prima ya baterainya, itu kalian pakai, tinggal pakai aja, setting waktu dan sebagainya, dan itu aman. Plus jam tangan quartz cenderung dia lebih durability lebih bagus. Jadi menurut gue sih, buat kalian yang masih belajar pakai jam tangan, kadang kebentur karena nggak kebiasa pakai jam tangan, itu juga penting, karena quartz bisa lebih tahan benturan. Apalagi jam tangan G-Shock, kalian udah tahu jam tangan G-Shock terkenal karena ketangguhannya. Gue rasa semua orang mau dia masuk dunia jam tangan mau enggak ya, tahu G-Shock tuh anti banting. Jadi dua jam tangan ini gue rekomen. Kalau kalian mau model lain juga terserah kalian, pokoknya tipikal jam tangan yang kayak gini lah. Nah, setelah kalian beli jam tangan pertama kalian, nah itu saat-saat kalian enjoy dulu jam tangan pertama kalian, masuklah ke kayak komunitas, atau mungkin kalian pelajarin di YouTube ya kan, jam tangan apa for beginner dan sebagainya, dan situ kalian mulai belajar, oh ini ada tier-tier jam tangan, level-levelnya gitu dan sebagainya, movementnya apa aja dan sebagainya, dan di situ ntar kalian udah mulai terbangun pikiran kalian, jadi kalian udah mulai bisa ngeseleksi jam tangan mana yang bagus, mana yang enggak, dan sebagainya. Nah, kalau kalian udah enjoy jam tangan pertama kalian dan udah merasa gue pengen beli jam tangan baru nih, misalnya udah selang berapa bulan atau bahkan berapa tahun ya, gue saranin untuk jam tangan kedua kalian coba beli jam tangan yang genrenya berbeda. Kalau tadi misalnya jam tangannya tipikal kayak G-Shock ya, military tactical look gitu ya, casual, atau jam tangan ini analog biasa gitu kan, gue saranin kalau tadi kalian pakai G-Shock, coba beli jam tangan kayak field watch, mungkin jam tangan dress watch, ataupun diver watch ya. Gue saranin beli genre yang berbeda itu supaya kalian bisa ngecoba gitu genre yang berbeda, kira-kira pas di hati kalian atau enggak. Tapi ataupun kalau kalian nggak suka beli genre yang berbeda, misalnya kalian udah serak banget nih, misalnya kalian demen banget jam tangan diver dari awal, misalnya kalian udah beli jam tangan diver dan kalian pengen tetap di jam tangan diver, gue saranin begitu beli jam tangan kedua itu kalian upgrade, jadi naik kelas, misalnya mesinnya udah lebih advance,
material lebih bagus, ataupun secara custom memang level jam tangannya lebih tinggi gitu. Itu kalau gue saranin. Nah, kalau kalian udah punya 2 jam tangan, jadi kalian udah punya jam tangan yang pertama dan jam tangan yang kedua, kalian udah sering gonta-ganti pakai, suka mix and match misalnya sama outfit kalian ataupun kegiatan kalian, itu ada suatu hal yang asik ya. Nah, untuk beli jam tangan ketiganya, gue saranin kalian beli jam tangan itu yang versatile banget. Jadi 1 jam aja tapi dia versatile, mungkin bisa ganti-ganti strap dan sebagainya. Gue saranin kalian beli jam tangan tuh yang jam tangannya itu basisnya antara hitam atau nggak silver. Misalnya kayak jam tangan ini nih, ini jam tangan Spinnaker, gue ambil contoh aja. Dial dia hitam, body dia silver. Menurut gue ini versatile banget. Kenapa? Kalian bisa tinggal pakai misalnya nih strap warna hitam, kalian pakai strap warna hitam, dia nyambung banget dan itu udah versatile banget. Kalian bisa pakai sporty, bisa pakai formal, casual dan sebagainya, ini masuk-masuk aja. Justru kelihatan gagah kalau pakai hitam. Ataupun kalian pengen lebih variatif, kalian tinggal ganti pakai strap warna-warna lain. Misalnya kalian pakai ini nih, MN strap, kalian bisa pakai beginian, NATO strap, Zulu dan sebagainya, letter strap juga nyambung. Kalian tinggal mix and match warnanya. Kalian beli kayak 2-3 strap atau 4 strap, terus kalian bisa gonta-ganti tiap hari. Itu menurut gue suatu feeling yang enak banget begitu mulai belajar jam tangan ya, karena itulah momen dimana kita bisa kreatif sendiri gitu loh. Jadi kalau kalian udah belajar dari jam tangan yang pertama dan kedua kalian, jam tangan ketiga ini kalian udah bisa kreatif sendiri, bisa tahu pilihan warna yang cocok gimana dan sebagainya. Dan sebenarnya dengan 3 jam tersebut, kalian sebenarnya udah bisa dibilang itu suatu koleksi yang menurut gue udah pas banget ya. Yang pertama, jam tangan pertama yang tadi kayak gue bilang ya, kayak G-Shock. Oke, jam tangan bisa dipakai tiap hari gitu. Jam tangan kedua kalian, jam tangan yang misalnya genre berbeda. Jadi kalian udah punya 2 tipe jam tangannya, dari awal sama yang kedua. Dan dengan jam tangan ketiga itu bikin semakin komplit. Kalian pakai jam tangan yang ketiga, kalian tinggal ganti-ganti strap. Itu menurut gue asik banget. Dan ya, have fun aja gitu loh. Dengan 3 jam tangan menurut gue udah cukup, kalian nggak perlu lebih dari itu. Nah, begitu kalian udah punya 3 jam tangan, gue saranin kalian stop dulu. Kalian enjoy dulu 3 jam tangan ini. Jangan beli jam tangan selama berapa rentan waktu. Gonta-ganti aja dulu, ataupun pakai jam tangan yang ketiga, kalian ganti-ganti strap. Itu menurut gue asik banget. Dengan keterbatasan 3 jam ini, kalian main-main itu menurut gue satu feeling yang asik, karena kalian akan merasa punya keterikatan personal sama jam tangannya gitu loh. Gue inget di momen dimana gue cuma punya kayak 2 atau 3 jam kalau nggak salah pas gue SMP SMA ya, SMA sih. Nah, di momen itu menurut gue momennya asik, walaupun merasa terbatas ya, karena waktu itu gue nggak gitu punya duit buat beli jam tangan lagi. Tapi dengan 3 jam tersebut gue bisa eksperimen, gue tinggal beli strap yang harga murah, kan pasti strap lebih murah daripada jam tangan ya kan. Misalnya kali 50.000 pun kalian udah bisa dapat strap yang udah oke lah materinya ya kan. Tinggal gue ganti aja, terus mix and match, coba-coba. Syukur-syukur kalau jam tangan kalian laknya masing-masing punya ukuran yang sama ya, dan itu bisa satu strap kalian ganti-ganti tiap jam tangan. Ya walaupun jam tangan yang pertama misalnya kayak G-Shock kadang harus pakai adapter sih. Tapi anggap aja setiap jam tangan kalian punya lak yang sama, 2 jam tangan atau 3 jam tangan kalian laknya sama. Nanti ganti-ganti strap, itu menurut gue udah asik banget dan udah enjoy gitu rasanya koleksi jam tangan. Nah, mungkin buat beberapa dari kalian ada momen dimana kalian pengennya nambah-nambah terus jam tangannya ya kan. Nah, tapi buat gue yang sekarang lagi di masa itu, gue udah nambah-nambah terus jam tangan, itu kadang ada kehilangan momen dimana gue hanya punya 3 jam tangan dan gue harus main-mainnya itu, enjoy-nya itu di antara 3 jam tangan tersebut gitu. Dengan beli jam tangan terus-menerus, menurut gue, maksudnya tanpa ada periode waktu gitu ya, itu menurut gue jadi kurang enjoy aja gitu loh. Jadi baru beli jam tangan nih, bagi momen-momen seneng, besokannya ada datang jam tangan baru, terus udah momen seneng sama jam tangan ini, besoknya datang lagi yang baru, dan yang kedua ini udah kelewatan gitu loh. Jadi udah kayak kelupaan aja. Dan lama-kelamaan kayak unboxing jam tangan tuh rasanya udah kayak biasa aja gitu, nggak ada yang terlalu spesial gitu. Seneng, tapi seneng biasa aja. Jangan begitu gue jam tangannya cuma dikit, begitu gue beli jam tangan, itu momen yang satu hari itu rasanya bahagia banget, ataupun seminggu tersebut itu bahagia banget. Nungguin jam tangannya dateng, begitu ada boxnya langsung nggak sabar banget, langsung pengen gue buka, nyobain jam tangan di tangan pertama kali, foto jam tangannya pertama kali. Itu momennya menurut gue asik banget gitu loh. Dan dengan kalau kalian beli jam tangan terus menerus tanpa ada periode waktu ya, tanpa ada jeda, menurut gue jadi kurang enjoy sih. Jadi gue saranin sih untuk dilakuin. Dan ya untuk jam tangan kalian misalnya keempat, kelima dan seterusnya, gue saranin lagi-lagi ada jeda biar kalian bisa enjoy setiap jam tangannya. Dan gue rasa dengan
3 awalan jam tangan tersebut, lama-kelamaan di pola pikir kalian udah mulai berubah. Kalian tahu jam tangan merek ini yang bagus, mana yang berkualitas, mana yang overpriced, dan sebagainya. Dan di keempat, kelima, dan keenam, itu udah jadi pilihan kalian sendiri. Kalian tentuin, misalnya memang kalian demen fashion watch, ya kalian beli fashion watch. Lagi-lagi, ini tips-tips ini cuma anjuran, jadi jangan ada yang komentar, kok ngatur sih? Ini cuma anjuran berdasarkan pengalaman gue sendiri. Jadi kalau kalian punya pengalaman sendiri, kalau saya di kolom komentar, cerita aja. Jadi itulah tips membangun koleksi jam tangan versi gue. Lagi-lagi gue buat video ini buat kalian yang pure, bener-bener belum tahu apa-apa tentang dunia jam tangan, baru mau masuk, belum tahu merek apa yang bagus, paling cuma tahu G-Shock, Rolex gitu doang ya kan. Ya, jadi itulah tips dari gue. Kalau kalian ada tambahan, tulis ada di kolom komentar. Kalau kalian punya cerita, tulis ada di kolom komentar. Jadi kita bertemu lagi ya di pembahasan berikutnya nih.